Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. wabarakatuh. Iya, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di perkuliahan kita secara online. Pada kesempatan ini kita akan coba melanjutkan materi pembelajaran kita ya di mata kuliah keamanan komputer. Eh, Ya, jadi materi pembelajaran kita di hari ini sebetulnya masuk di simulasi ini ya, eksploitasi ya. Namun kita membahas dulu tentang biometric security ya, sedikit ya, mungkin saya minta waktu sekitar 30 menit. Ya, jadi pembahasan kita hari ini yaitu biometric security. Kita akan bahas secara umum saja. Kita tidak akan mengulik lebih jauh ya. Ini membutuhkan pertemuan yang lebih juga nih ya, pembahasan ini. Berbicara tentang biometrik ya, teman-teman mungkin sudah bisa punya bayangan apa itu biometrik, ya gimana implementasi dalam security keamanan komputer. Nah, tentunya mungkin kita dan saya juga ya sudah pernah menggunakan atau sering menggunakan ya sistem keamanan biometrik ini. Definisi dari keamanan biometrik ini secara bahasa, biometrik dapat diartikan sebagai data-data yang sifatnya tentunya biologis ya. Data-data seseorang yang sifatnya biologis. Kemudian secara istilah ya, biometrik bisa kita artikan sebagai sistem autentikasi akun seseorang yang menggunakan data biologis orang tersebut ya. Jadi autentifikasi itu semacam bagaimana mengidentifikasi, mengenal model biometrik atau biologis kita sebagai pembuka dalam informasi yang akan kita akses. Ya. Poinnya adalah kunci biologis keamanan. Ya, gitu ya. Kata kuncinya kira-kira seperti itu. Ya, jadi di model biometric security ini ya sudah lama dikembangkan ya. Kalau kita lihat dulu itu awal kemunculannya mungkin di smartphone berbasis Android merek Samsung ya. Nah, dulu tuh ya ada yang istilahnya retina mata ya, sensor pengenal mata tuh ya. Jadi buka handphone pakai kedipan mata. Itu dulu yang awal istilahnya sebagai iris recognition ya. Ya, kemudian ada lagi biometrik, sekarang sudah banyak ya pengembangannya, yaitu tentang bagaimana pengenalan wajah ya, dan ini sudah banyak dipakai ya. Ya, sebetulnya kalau kita lebih jauh memahami tentang sistem keamanan biometrik ini, ada banyak kode-kode atau model-model yang terkandung dalam sistem ini ya. Nah, jadi pembacaannya yang mulai dari pengkodean yang ada dalam sistem ini tentunya punya komponen-komponen ya, sehingga dengan sistem biometrik ini bisa mengenali keamanan yang sifatnya biologis ya. Yang paling mungkin banyak digunakan ya yaitu fingerprint. Ya, jadi fingerprint ini ya mungkin yang paling awal ya bisa dikatakan ya. Ya kalau lebih jauh lebih canggih lagi dulu mungkin ya pakai retina mata. Jadi kelebihan dari sistem biometrik ini adalah data biologis seperti tangan ya, sidik jari dan lain sebagainya, itu akan menjadi kode keamanan
setiap pengguna ya saat memasuki memasuki ke sistem. Ya, jadi tentunya secara kode-kode biologis yang kita muat, nah itu tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, ya. Antara saya dengan teman-teman mungkin punya perbedaan sidik jari itu ya. Nah, jadi ada pembacaan di situ. Ya, sistemnya membaca sidik jari si A, sidik jari si B itu punya pola yang berbeda dan pembacaan datanya tentunya akan berbeda pula. Ya, jadi kalau ingin masuk ke satu sistem menggunakan fingerprint misalkan, ya itu harus sesuai dengan kode awal yang telah dimasukkan atau dimuat dalam awal penggunaan biometrik sebagai komponen sistem keamanan yang kita pakai, ya. Ya, jadi biometric security ini sudah banyak dikembangkan, teknologi-teknologi mutakhir sudah banyak dibuat ya dengan penggunaan model keamanan biometric security. Pertama ada model misalkan fingerprint ya. Ya, fingerprint ini ya tentunya ya menggunakan pola pengguna dan kode yang berbeda ya, model yang berbeda. Nah, jadi pembacaan datanya itu akan berbeda antara si A dan si B misalkan ya. Jadi di sini dijelaskan ada misalkan ya di sini tidak seperti kulit sebagai ian besar tubuh kita yang halus dan mengandung rambut dan kelenjar minyak. Ya, kulit di telapak tangan dan telapak kaki menunjukkan pola pegunungan dan lembah yang mengalir. Artinya bentuknya itu berbeda ya dari bentuk bentuk biologis kita yang lain. Jadi sidik jari itu tentunya punya tekstur yang berbeda. Ya, jadi disebut sebagai alur ya dan tidak memiliki kelenjar minyak. Ya. Kemudian ada tonjolan papiler pada jari yang disebut punggung gesekan ya. Jadi membantu tangan untuk menggenggam objek dengan meningkatkan gesekan dan kemudian meningkatkan penginderaan atau sentuhan pada tekstur permukaan yang dijadikan sebagai kode atau akses informasi ya. Jadi sebagai password. Nah, jadi model atau alur dari sidik jari kita itu memang berbeda-beda polanya ya. Jadi ini adalah ya mungkin kalau secara biologis itu bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dijelaskan ya bagaimana lapisan-lapisan kulit setiap manusia itu di dalam sidik jarinya itu punya karakter atau punya alur yang berbeda ya, punya tekstur yang berbeda ya, makanya mungkin kayak di kepolisian ya itu sudah digunakan sebagai salah satu alat hukum ya yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat bukti ya. Nah, jadi bisa dideteksi sidik jari si A dan si B nih ya. Ya, yang kemudian akan dicocokkan mungkin ya di identitas kita yang sudah dimuat dalam database. Jadi ini fingerprint ini ya memang penggunaannya memang sudah lama ya, pengembangannya sudah lama. Sekarang ya banyak contoh-contohnya ya menggunakan data kalau kita ke pelayanan publik itu biasanya ada permintaan untuk sidik jari atau fingerprint ini ya, sebagai pembacaan database kita. Ya. Ya, jadi kalau kita ke layanan kesehatan misalkan atau ke layanan publik lainnya, itu sudah menjadi salah satu identitas kita, ya, salah satu identitas kita sebagai yang disesuaikan dengan database
kita masing-masing ya. Kayak kita masuk di imigrasi ya, ke luar negeri, nah itu biasanya ada tes itu juga ya, pembuatan paspor ya, pembuatan sekarang kayak di transportasi umum, kereta api, KAI itu sudah juga menggunakan pengkodean ini juga ya, sidik jari. Ya, jadi tujuannya memang untuk keamanan sebetulnya. Ya, tujuannya untuk keamanan. Kemudian ada model face recognition. Ya, face recognition ini adalah tentunya ya berhubungan dengan pembacaan wajah. Ya. Jadi wajah merupakan bagian depan kepala manusia memanjang dari dahi ke arah dagu dan kemudian meliputi mulut, hidung, pipi, dan mata. Tentunya setiap kita ya punya bentuk wajah yang berbeda ya, punya pola wajah yang beda ya. Nah, mungkin terkecuali kalau yang kembar itu pasti ada perbedaan, ya. Pasti ada, walaupun mungkin secara umum ya kita lihat sekilas ya sama memang. Nah, tapi kalau kita telisik lebih jauh tentunya punya perbedaan pada bagian wajah itu ya, face recognition. Ya, jadi ini menjadi bagian terpenting dalam interaksi kita di dunia luar. Wajah menampung sebagian besar organ sensorik fundamental yang dibutuhkan untuk kita bisa memahami dunia luar. Wajah dianggap sebagai ciri biometrik ya, yang paling umum digunakan oleh manusia. Ya, jadi kita ya saling mengenal ya. Pertama tuh biasanya melihat wajah ya. Ya, jadi kalau wajah ada yang kemirip-miripan ya kadang kita sekilas wah ternyata setelah kita lihat lebih dekat itu beda. Nah, jadi wajah ini sebagai ciri biometrik yang paling umum digunakan oleh kita semua ya, sebagai identitas, sebagai pengenal ya, ketika kita berkomunikasi ya, bertegur sapa dan seterusnya. Jadi kita mengenali satu sama lain dalam banyak kasus ya, menetapkan identitas berdasarkan wajah ya. Jadi telah menjadi praktek standar memasukkan foto wajah dalam berbagai token autentifikasi seperti KTP ya, paspor, SIM ya. Jadi kalau teman-teman pernah ngurus SIM ya, ngurus KTP, ngurus paspor, pasti di situ ada pembacaan model face recognition ini ya. Jadi dilihat tuh ya wajahnya. Ya kalau sekarang aturannya atau regulasinya, kalau kita yang sudah umur berapa tahun tuh ya, 17 tahun ya, berapa tahun tuh ya. Jadi misalkan kayak paspor itu 10 tahun tuh masa berlakunya. Ya, jadi punya masa berlaku. Ya salah satu alasannya memang di face recognition ini. Jadi bisa jadi 10 tahun ke depan kita sudah punya wajah yang mungkin berubah untuk pembentukan recognition kita. Ya, jadi ya dipengaruhi ke faktor usia kan ya. Ya, kenapa bisa orang tua ya mungkin bisa dijelaskan lagi itu ya lebih ilmiah di bagaimana mungkin gara-gara ini gravitasi kita jadi tua ya, sehingga ada penuaan. Nah, jadi seperti itu ya untuk face recognition-nya. Jadi kayak foto paspor, foto ini semuanya tuh pasti diteliti ya, dimintain informasi tentang recognition ini. Kalau anak-anak, nah itu dia kalau nggak salah 5 tahun tuh ya, 5 tahun batasnya. Kalau anak-anak kan memang cepat sekali tuh ya pertumbuhannya, perubahannya fisik wajah tuh pasti 5 tahun ke depan akan punya pola yang berbeda. Ya makanya masa berlaku paspor tuh kalau dulu mungkin secara umum 5 tahun ya, sekarang udah berubah.
Kalau yang udah ini apa yang sudah remaja apa sudah punya KTP ya dewasa, nah itu 10 tahun. Kalau anak-anak 5 tahun. Ya, jadi meskipun ada peningkatan yang stabil ya dalam kinerja pengenalan wajah selama 2 dekade terakhir, beberapa tantangan tetap ada ya karena variasi intrakelas yang besar dan variasi antar kelas yang kecil yang disebabkan oleh variasi pose dan pencahayaan. Ya, sekarang kita sudah mengenal teknologi AI ya, artificial intelligence yang bisa jadi juga ya bisa menjadi celah tuh ya dalam sistem keamanan face recognition ini. Nah, jadi itu ya punya kelebihan sekaligus kekurangan juga. Ya, jadi sekarang autentifikasi misalkan kayak kalau teman-teman yang punya keluarga yang pensiunan tuh ya biasanya tuh beberapa bulan ke depan harus autentifikasi wajah lah gitu ya. Nah, jadi ya bisa aja tuh ya yang mungkin yang sudah meninggal ya bisa dikendalikan menggunakan AI ini ya sehingga dana pensiun yang mungkin orang sudah wafat nah itu tetap masuk ke rekening orang tersebut ya padahal sudah nggak ada orangnya ya seperti itu. Nah, jadi ini masih punya celah sebetulnya atau punya lubang bagaimana bisa melakukan celah dalam keamanan face recognition ini. Kemudian yang terakhir itu ada iris recognition ya yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Ya iris ini ya berhubungan dengan retina mata kita ya. Nah, jadi iris adalah organ dalam mata yang terletak tepat di belakang kornea ya dan di depan lensa. Nah, jadi kegunaan prinsip iris mata ini adalah untuk mengatur kuantitas cahaya yang masuk pada mata dengan melebarkan atau menggontrak lubang kecil di dalamnya yang disebut dengan pupil ya. Nah, jadi iris recognition ini ya salah satu security biometrik. Nah, jadi ini salah satu model security biometrik ini sudah lama juga ya. Sekarang mungkin sudah lebih modern bagaimana pengolahan sistem keamanan dalam model iris recognition ini. Ya, dulu saya masih ingat tuh ya, masih di zaman kapan tahun tuh ya. Ya, jadi Samsung mengenalkan salah satu fitur keamanan menggunakan retina mata. Nah, jadi kemudian dikembangkan jadi sensor ya, penggerak, menggerakkan layar. Yang sekarang saya tahu masih ada apa enggak tuh ya di Android. Kalau di pengguna sistem operasi Windows ya kemarin, nah itu kita sudah enggak simulasi sih ya karena pendukung toolsnya nggak ada. Nah, tapi Windows sudah menyediakan sistem keamanan ini nih, ya. Jadi sistem keamanan untuk face recognition itu sudah ada, fingerprint dia juga sudah bisa kita jadikan sebagai kunci keamanan dalam sistem operasi Windows. Jadi sekarang pengembangannya lebih luas lagi ya. Jadi bisa menjadi kunci keamanan, bisa menjadi database identitas dari individu tertentu. Jadi bisa dilakukan menggunakan iris recognition. Ya, jadi biometric security ini sudah bisa kita lihat atau sudah bisa kita rasakan sekarang ini ya penggunaannya seperti apa ya secara umum kita sudah lihat. Nah, hanya bagaimana untuk melihat lebih jauh ya memang perlu dibutuhkan pertemuan khusus kajian-kajian lebih dalam tentang cara kerjanya dan di dalam biometrik ini pembacaannya sebetulnya kayak gimana ya. Nah, jadi ada
ada polanya sebetulnya ya, pembacaan kode dan seterusnya tuh. Ya. Nah, jadi biometrik ini kesimpulan yang kita bisa dapatkan ya sudah menjadi salah satu security keamanan ya, sebagai uh, apa uh, bagaimana kita bisa meminimalisir terjadinya ancaman-ancaman kejahatan ya. Salah satu model keamanan yang bisa kita lakukan, nah itu dengan implementasi biometrik security ini. Apakah menggunakan fingerprint, ya, menggunakan iris recognition, face recognition, dan mungkin masih banyak lagi tuh ya yang berkaitan dengan biometrik ya. Ya kalau teman-teman pernah nonton film apa tuh judulnya? Nah itu lebih ekstrim sebetulnya ya bagaimana kode-kode kerahasiaan yang berhubungan dengan biologis kita tuh dijadikan sebagai alat keamanan tuh ya. Nah, itu sudah dijadikan sudah ada tuh film-filmnya tuh banyak tuh ya. Nah, jadi mungkin itu hanya film sih, tapi ya seiring berjalannya waktu memang manusia atau para peneliti di bidang IT teknologi ini memang sudah melihat ke arah sana. Ya, jadi model-model seperti itu ya memang sudah akan kemungkinan besarnya bisa terjadi. Ya. Jadi bukan sesuatu khayalan fiksi biasa saja ya, tapi secara literasi itu memang bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah. Nah, jadi banyak sebetulnya bentuk biologis kita atau model biologis yang ada dalam tubuh kita ini dijadikan sebagai keamanan atau security informasi yang mungkin itu adalah sesuatu yang sangat rahasia ya. Jadi seperti itu. Jadi biometrik sekarang sudah bisa kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, digunakan di halayak umum ya, di tempat-tempat umum, fasilitas umum ya, baik itu transportasi, layanan kependudukan ya, layanan administrasi. Jadi bukan sesuatu yang asing lagi ya, yang baru mungkin muncul, tapi ini sudah orang-orang sudah terbiasa sekarang ya dengan security biometrik ini. Ya, kayak gitu. Jadi sangat penting untuk kita pahami bagaimana pembahasan tentang security biometrik ini ya lebih jauh. Teman-teman silakan bisa cari literatur di luar atau bagaimana teman-teman bisa punya keinginan untuk mengembangkan ya sebagai bahan penelitian, itu bisa juga nih. Banyak mungkin bisa baca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan biometric security ini. Itu banyak sekali ya, bisa teman-teman download di internet, lebih mempelajari lebih jauh seperti apa polanya ya, di dalamnya kayak gimana pembacaannya, mengenali setiap identitas yang berbeda-beda tuh. Ya, saya kira mungkin itu saja teman-teman sekalian di pembahasan kita di biometric security. Nah, ini saya kita bahas saja secara umum karena kalau online seperti ini saya enggak bisa saya juga terbatas ya lakukan simulasi. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya baru kita lakukan simulasi untuk khusus pembahasan eksploitasi keamanan tuh ya, atau keamanan. Eksploitasi itu sebetulnya sama kayak belajar ethical hacking, hanya bahasa lebih formalnya ya, yang mungkin lebih bagus kita bahasakan dengan eksploitasi. Ya, di ininya juga di pembahasan di internet di literatur di internet tuh banyak kan gitu juga eksploitasi. Padahal isinya tuh memang ya IP spoofing lah ya, sniper, password attack dan lain sebagainya tuh. Nah, jadi mungkin sisa pertemuan kita akan kita bahas di situ. Nah, ini saya agak terbengkalai sebetulnya ya di 2 pekan terakhir ini proses belajar mengajar
kelas yang saya ampuh, karena bersamaan dengan proses sertifikasi dosen, jadi banyak sekali instrumen yang memang harus saya selesaikan. Jadi mudah-mudahan pekan depan itu sudah normal kembali, saya memberikan materi secara maksimal kepada semua kelas ya. Iya, saya kira itu teman-teman sekalian. Saya kira cukup. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sembari saya buka siakatnya. Rizal Muhammad, silakan didengarkan namanya, saya absen. Rizal Muhammad enggak ada ya? Saya Alfa. Ari Pratama Putra. Ari Pratama? Nggak ada juga ya? Dari masjid, Pak. Kenapa? Izin ke masjid katanya, Pak. Oh, izin ke masjid. Oke, oh ya, sudah maghrib ya. Ari Pratama izin. Hadir berarti. Andi Amar bin As. Hadir, Pak. Indri Oktaviani Lili. Hadir, Pak. Nur Hayati. Nur Hayati ada? Nggak ada ya? Ada, Ji, Pak. Iya, nggak ada ya? Ada di Meet, Pak. Oh, ada ya? Mungkin lagi rempong kali. Winda Tandililing. Hadir, Pak. Naufal Dafa. Naufal. Naufal ada di Meet apa nggak ada? Kalau nggak ada saya Alfa. Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Muhammad Satria. Nggak Satria. ada juga, Pak. Ada juga lagi memberantas kejahatan, Satria Baja Hitam. Ahmad Hanif. Hadir, Pak. Andi Nur Hadir, Pak. Khalisa. Oke, hadir. Andi Nur Khalisa. Andi Nur Khalisa ada di Meet? Izin, Ki, Pak. Izin ya. Izin sakit. Ika Yuswandari. Hadir, Pak. Dani Muhammad Guntur. Izin, Pak. Izin, oke. Ahmad Ridho. Ahmad Ridho nggak ada? Ada jadi Meet, Pak. Sholat Ki kapan? Hadir, Pak. Oh, hadir, oh ya. Ya, Pak. Daud Kala. Hadir, Pak. Sul Agus Zarni. Hadir. Hadir. Febronia. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Alfa, Pak. Alpa, ya. Arsi Samsir. Hadir, Pak. Andi Ahmad Farok. Hadir, Pak. Anugrah Syahru Ramadan. Tidak ada ya? Pak, Februari Pak sakit, Pak. Febronia sakit. Oh ya. Iya. Sri Wahilda. Hadir, Pak.
Putri Merjanti Saskia. Hadir, Pak. Sadaria. Hadir, Pak. Samsul Rizal. Hadir, Pak. Terakhir Putri Saleha. Hadir, Pak. Ya. Berarti yang sakit Febronia, yang Alpa Anugrah, kemudian Dani izin, Andi Nurhalisa izin, Muhammad Satria, Alpa, Naufal Dafa, Alpa, kemudian yang urutan 1 tuh Rizal Muhammad, Alpa, nggak ada keterangan. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita di sore udah malam ya. Hari ini sampai ketemu di pekan depan insya Allah, semoga kita diberi kesehatan untuk kemudian bisa sama-sama belajar. Saya kira cukup, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.